Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Anjing dan Babi. Kita akan baca Matius 7 ayat yang ke-6. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Ya, dalam berbagai perumpamaan di dalam firman Tuhan, ya, anjing sering beberapa kali dipakai, ya, di dalam ayat yang kita baca ini juga, ya, sebuah perumpamaan yang dikatakan jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, ya. Anjing ini sepertinya binatang yang mengumpamakan, ya, orang-orang yang dalam karakter tidak baik. Bahkan ketika orang mencaci maki seseorang, orang itu bisa mengatakan anjing kamu, ya. Nah, padahal anjing ini kan binatang yang cukup baik, Pak, cukup banyak penggemarnya, ya, karena anjing ini adalah binatang yang setia. Ya, namun apapun itu, ya, tapi yang kita melihat seperti yang ayat yang kita baca tadi, yang dikatakan jangan memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan juga jangan melemparkan mutiaramu kepada babi. Ya, artinya bahwa anjing dan babi ini adalah binatang yang tidak layak untuk menerima sesuatu yang baik. Di dalam Mazmur Matius pasal 5 sampai pasal 7 itu berisi pengajaran-pengajaran yang secara langsung disampaikan oleh Yesus. Ya, ketika Yesus memulai pelayanannya, dia menyampaikan banyak pengajaran-pengajaran. Kita harus memahami dan menghargai bahwa apapun yang berasal dari Tuhan, ya, pengajaran-pengajaran Tuhan, juga hal-hal yang lain, bakat, talenta, karunia-karunia rohani, kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk bisa datang kepada Tuhan, bisa menghadap Tuhan segala, Tuhan yang mulia, dan juga keselamatan dan berkat-berkat materi yang kita terima. Itu semuanya adalah hal-hal yang sangat berharga dan kudus, seperti mutiara yang mahal. Jadi apapun itu yang berasal dari Tuhan, betul-betul berasal dari Tuhan, maka itu adalah satu hal yang sangat-sangat berharga. Dan kita yang menerima semua itu harus tahu menghargainya, menggunakannya, ya, dengan bertanggung jawab. Kalau tidak, kita tidak ada bedanya dengan anjing dan babi. Tidak enak didengar memang, tapi itu yang Tuhan Yesus katakan. Kita harus menjadi seperti apa yang tertulis di dalam Matius 13 ayat 44 sampai 46. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Kita harus memandang segala sesuatu yang berasal dari Tuhan, yang berasal dari kerajaannya, adalah harta yang sangat berharga, dan kita dimana kalau kita harus mendapatkannya, kita harus menjual semuanya karena sangat-sangat berharga. Hidup lama kita, karakter buruk kita, kepercayaan-kepercayaan kita yang salah, dosa-dosa kita, bahkan harta kita sekalipun harus dengan rela kita buang, harus dengan rela, ya, kita lepaskan demi untuk mendapatkan yang jauh lebih berharga, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi jangan sampai seperti anjing dan babi yang tidak bisa menghargai hal-hal yang berharga, mutiara yang berharga, hal-hal apapun yang berharga bagi anjing dan babi itu tidak ada nilainya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hargai kebenaran firman Tuhan, hargai karunia-karunia rohani yang Tuhan berikan, hargai bakat dan talenta yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Juga kesempatan-kesempatan di mana kita bisa beribadah,
kita bisa berdoa, kita bisa memuji Tuhan. Itu adalah hal yang sangat-sangat berharga. Jangan disepelekan, jangan diabaikan, jangan mengutamakan hal yang lain lebih daripada hal-hal yang berharga itu. Tidak sedikit orang-orang percaya ya yang lebih memilih ya untuk melakukan hal yang mereka anggap lebih penting daripada ibadah. Lebih baik pergi berjalan-jalan, ya, lebih baik melakukan hal-hal yang lain, melakukan pekerjaan, buka toko, dapat uang daripada beribadah, daripada berdoa. Mari kita harus tahu menghargai. Kalau kita bisa beribadah kepada Tuhan, itu karena Yesus mengorbankan darahnya, mengorbankan tubuhnya yang mahal itu, sehingga Allah boleh mengampuni kita dan membuka dirinya. Tirai bait suci itu terbelah dari atas sampai ke bawah ketika Yesus mati. Itu menandakan bahwa Allah telah membuka tabir penyekat antara dirinya dengan manusia. Harganya sangat-sangat mahal. Jadi jangan kita mengabaikan ibadah, jangan kita mengabaikan jam-jam doa di mana kita bisa menghadap Tuhan, karena itu semua dibayar dengan harga yang sangat-sangat mahal. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat renungan hari ini, mari kita bisa menghargai ya, apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Setiap uang, setiap rupiah yang kita miliki juga itu adalah berkat Tuhan, karena Tuhan yang menyediakannya. Selagi anak-anaknya tidur, Tuhan sudah menyediakan berkatnya seperti tertulis dalam Mazmur 127. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tidak enak kedengarannya kalau dikatakan kita seperti anjing dan babi. Tapi itulah firman Tuhan yang mengatakan bahwa mereka yang tidak bisa menghargai apa yang berharga dari Tuhan itu tidak berbeda dengan anjing dan babi. Dan kita, mari kita tidak menjadi seperti itu, tapi kita menjadi orang-orang yang tahu menghargai kasih karunia Tuhan dan memeliharanya dengan baik. Terpujilah Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk nasihat firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat semua karunia-karunia terbaik yang Tuhan berikan kepada kami. Bahkan Kau rela mengorbankan anak-Mu yang Tuhan Yesus Kristus untuk mati, untuk menumpahkan seluruh darahnya demi pengampunan kami, demi kami bisa menghadap Tuhan dengan hati yang bersih, dengan hidup yang benar, karena Engkau telah membenarkan kami. Tolong kami untuk menghargai pengorbanan Kristus dengan sungguh-sungguh kami ya Tuhan memperlakukannya dengan baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berterima kasih untuk semua kasih karunia Tuhan dan kami mau menghargainya dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.